Inggris bisa hancur dalam 4 menit, Rusia tebar ancaman nuklir hingga bikin Eropa ketar-ketir. Inggris bisa hancur dalam 4 menit, Rusia tebar ancaman nuklir hingga bikin Eropa ketar-ketir. Inggris menjadi salah satu negara yang kini terlibat dalam perang Rusia versus Ukraina. Seperti diketahui, perang Rusia versus Ukraina telah melibatkan banyak negara termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Terbaru, seorang sekutu senior Vladimir Putin mengancam akan melakukan serangan nuklir yang dapat memusnahkan Inggris dalam waktu kurang dari 4 menit. Mengutip Metro UK, Alexei Zuravyov, Wakil Ketua Komite Pertahanan Kremlin, juga mengklaim Finlandia dapat dihancurkan dalam 10 detik dengan rudal hipersonik Satan II. Ia menyebut Rusia dapat menghancurkan negara-negara Baltik seperti kacang. Senjata pemusnah massal Satan II diuji coba oleh Rusia bulan lalu. Putin menyebut peluncuran itu sebagai ancaman agar negara-negara berpikir dua kali untuk mencampuri perang berdarahnya di Ukraina. Sejak itu, TV pemerintah Rusia telah berulang kali mengancam menggunakan serangan nuklir untuk melawan Inggris. Satu saluran TV mensimulasikan bagaimana serangan nuklir akan diluncurkan dan saluran lain mengklaim bagaimana nuklir dapat menjerumuskan Inggris ke laut. Ancaman terbaru muncul ketika pejabat senior Rusia tampak frustasi dengan tidak adanya kemajuan militer Vladimir Putin di Ukraina. Mereka marah melihat adanya persatuan barat untuk melawan Rusia. Sebagai pukulan besar bagi Putin, Finlandia minggu ini mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO yang mengakhiri netralitas militernya selama beberapa dekade. Dalam sebuah wawancara, Zuravyov mengatakan, jika Finlandia ingin bergabung dengan blok ini, maka tujuan kami benar-benar sah untuk mempertanyakan keberadaan negara ini. Ini logis. Jika Amerika Serikat mengancam negara kita, itu bagus. Ini sarmat untuk Anda dan akan ada abu nuklir dari Anda jika Anda berpikir bahwa Rusia seharusnya tidak ada. Dan Finlandia mengatakan bahwa mereka menyatu dengan Amerika Serikat. Nah, tunggu saja. Finlandia harusnya berterima kasih kepada Rusia atas kenegaraan mereka. Atas fakta bahwa Finlandia ada sebagai sebuah negara adalah karena Rusia. Ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir ke perbatasan 810 mil dengan Finlandia, Zuravyov berkata, untuk apa? Kami tidak perlu melakukannya. Kami bisa menyerang dengan Sarmat dari Siberia dan bahkan mencapai Inggris. Dan jika kami menyerang dari Kaliningrad, waktu tempuh hipersonik adalah 200 detik. Jadi silakan teman-teman. Terus ditekan Barat, Serbia tegas tak akan ikut-ikutan sanksi Rusia. Presiden Serbia Aleksandar Vučić memastikan negaranya tidak akan ikut menerapkan sanksi ala Uni Eropa dan Amerika Serikat berikut semua sekutunya. Terlepas tekanan negara-negara Uni Eropa, Beograd akan terus mempertahankan kemandiriannya sebagai negara bebas. Penegasan disampaikan Vučić kepada penyiar saluran televisi Rusia Today dalam sebuah wawancara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu, waktu Davos Swiss. Saat itu tidak ada kemungkinan seperti itu, kata Vučić memberitahu RTS ketika ditanya apakah Serbia akan ikut menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa kehidupan dan bagaimana semuanya akan terlihat di masa depan, tambahnya. Kami memperhatikan kepentingan kami sendiri, kata Vučić. Siapa yang tahu ancaman seperti apa yang mungkin kita hadapi. Tetapi seperti yang Anda lihat, sudah 90 hari dan Serbia mempertahankan kebijakannya, tandas Vučić. Ia menyatakan Serbia satu-satunya negara di daratan Eropa, negara kecil, jumlah penduduknya kecil, tetapi sangat bangga mengikuti kebijakannya sendiri. Tidak pro Rusia, bukan pro Barat, tetapi kebijakannya sendiri. Amerika Serikat dan sekutunya berulang-ulang menekan Beograd untuk bergabung dengan embargo mereka terhadap Rusia atas konflik di Ukraina. Uni Eropa berpendapat Serbia sebagai calon untuk bergabung dengan blok tersebut harus menyelaraskan kebijakan dan undang-undangnya dengan kebijakan Brussel, markas Uni Eropa. Ungkit kemunafikan Eropa.
Hal itu yang ditolak Vučić meskipun ia mempertahankan tujuan strategis pemerintahnya untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. Semua orang menentang saya, menyebut saya kambing hitam, katanya kepada RTS. Dia mengatakan telah merespon desakan UE tersebut dan mengungkit kemunafikan blok tersebut. Anda sekarang berbicara tentang integritas teritorial Ukraina, tetapi Anda tidak berbicara seperti itu 23 tahun yang lalu, kata Vučić yang merujuk pada Perang NATO 1999 yang mengakibatkan pendudukan provinsi Kosovo di Serbia mengakhiri konflik berdarah di wilayah itu. Hari ini Anda berbicara tentang menghormati resolusi PBB, tetapi Anda melupakan UNSCR 1244 ketika menyambut kami. Revolusi tersebut mendukung gencatan senjata yang mengakhiri perang 78 hari, juga menjamin kedaulatan Serbia atas Kosovo yang terus diabaikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya ketika mereka mendukung deklarasi kemerdekaan provinsi pemberontak itu pada 2008. Anda harus memahami, Serbia itu istimewa karena hanya Serbia yang dibom dan diserang oleh negara-negara NATO, banyak diantaranya anggota UE, jadi Anda harus mengingatnya saat berbicara dengan kami, kata Vučić kepada para pemimpin UE menurut wawancara RTS-nya. Selain tekanan politik dan diplomatik, Serbia telah menghadapi apa yang oleh penduduk setempat digambarkan sebagai kampanye intimidasi. Penerbangan antara Beograd dan Moskow telah terganggu oleh lusinan ancaman bom palsu yang oleh Vučić dipersalahkan pada Dinas Intelijen Ukraina dan negara Uni Eropa yang tidak disebutkan namanya. Ancaman bom palsu juga menargetkan sekolah dan pusat perbelanjaan. Meskipun menderita kerusakan besar, Serbia akan berjuang untuk mempertahankan kebijakannya untuk tidak bergabung Barat. Kami telah bertahan selama 80 hari tanpa membatasi Rusia dan harga yang kami bayar sangat besar, kata Alexander Vučić kepada penyiar lokal Brava minggu sebelumnya. Serbia tidak memiliki akses ke pasar modal, tidak dapat melayani pinjaman luar negerinya yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Serbia bertindak seperti ini karena negara berdaulat dan merdeka yang sangat menjadi betapa tidak adil dan tidak perlunya sanksi seperti itu. Embargo Moskow juga terkait erat pasokan gas dan minyak ke Serbia. Negara itu sepenuhnya bergantung pasokan Rusia. Vučić berharap Beograd akan dapat menyepakati harga yang baik untuk energi pada pembicaraan mendatang dengan pihak Rusia. Bulan lalu, Presiden Serbia mengklaim diadetkan habis untuk membatasi hubungannya dengan Rusia. Beograd diancam sanksi energi jika desakan itu tetap ditolak.